haleluya. Amin. Puji Tuhan. Memang benar, hanya kasih melebihi segala-galanya. Amin. Kasih itu begitu luar biasa untuk mengasihi saya dan saudara. Karena kami percaya biarlah kita mau hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita undang bangkit berdiri semua, kita angkat satu pujian, Kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Amin. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat Di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. oleh darah anak Domba, oleh kesaksian kita. Haleluya. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Amin. Haleluya. Oleh darah, Oleh anak domba, oleh kesaksian kita. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh Haleluya. kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa yang dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Haleluya, 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 Amin. haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Yesus. Amin. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Biarlah kita sebentar akan menyiapkan hati pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Biar kita angkat satu pujian. Biarlah ini menjadi kebuktian dari doamu. Biarlah kami mau terus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kekuatan Amin. kami. Bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Bukti-Mu begitu nyata dan ajaib Bapa. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Haleluya, haleluya. Tanda mukjizat sertai langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai. Oh haleluya. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku
hidupku menggenapi firman. Haleluya. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Oh, haleluya. 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 Glory, glory. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Kau Allah yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Glory, haleluya. Mungkin kami kurang sempurna ya Bapa. Amin. Biarkan kami mau terus belajar Glory, Tuhan, haleluya. untuk Engkau yang lebih Amin. sempurna daripada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah hati-hati kami yang keras ya Bapa. Haleluya. Lembutkan kami semua ya Bapa. Glory, haleluya. Karena kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada Bapa. Amin, amin. Kau yang selalu berarti dalam hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Yesusku luar biasa dan ajaib ya Bapa. Jamah kami semua ya Amin, Bapa. haleluya. Penuhi kami Tuhan. Glory, Haleluya haleluya, Yesus. haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Kita nyanyi rapnya saja sekali lagi. Kita undang Ibu Yupi bawa doa buat kebenaran firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, haleluya, jadi bukti kebesaran. hidupku menggenapi firman. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus.
Ya Bapa, Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan, setiap rencana-Mu tidak pernah gagal. Amin. Kami Haleluya. percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu selalu indah di dalam kehidupan Amin. kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami Glory. percaya kalau kami Haleluya. boleh ada sampai saat ini semua bukan karena kekuatan kami. Ini semua bukan karena kehebatan kami, tapi kami percaya Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan, Kau lembutkan hati kami, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh layak Haleluya. untuk menerima firman-Mu. Amin. Kami percaya Haleluya. Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh mempunyai kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau selalu berikan hikmat kepada beliau. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang beliau firmankan, itu adalah perkataan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk dengan diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Tuhan disenangkan melalui pujian, penyembahan kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah di dalam Injil Matius pasal 22. Kita akan baca ayat 36 sampai 38. Injil Matius 22 ayat 36 sampai 38. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca sama-sama. Dalam ayat 36. 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Puji Tuhan. Silakan kita duduk. Banyak orang mendekati Tuhan, termasuk murid-murid dari Tuhan Yesus sendiri. Mereka ingin sekali mendengar apa yang Tuhan katakan mengenai kebenaran yang paling hakiki dalam kehidupan pengiringan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan Yesus memberikan suatu jawaban, dan itu pun juga dikutip di dalam perjanjian lama, dalam Ulangan 6 ayat yang kelima juga, di situ telah ditulis juga seperti itu. Bahwa kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ada hamba Tuhan berkata begini,
seharusnya setiap 3 bulan harus mengkhotbahkan ayat ini. Seharusnya. Saya merenungkan kenapa bisa begitu. Karena kita lihat bahwa ini hukum yang paling utama dari semua hukum. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Hukum yang paling utama dan paling pertama, yaitu mengasihi akan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ada juga di terjemahan lain, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Kasihilah akan Tuhan. Kenapa kita lihat? Karena ini sangat-sangat penting sekali. Kita jadi percuma menjadi pengiring Kristus. Sebanyak apapun kita datang beribadah, jikalau kita tidak mengasihi akan Tuhan. Sebanyak apapun waktu yang kita berikan untuk datang beribadah, sebanyak apapun tenaga, talenta yang kita berikan kepada Tuhan, tapi kalau tidak ada kasih kepada Allah, akan menjadi sia-sia. Saya banyak membaca ayat-ayat firman Allah ini. Makanya saya sampaikan kebenaran firman Allah ini supaya kita menjadi orang Kristen yang paham, yang tahu bagaimana kita harus menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya sekedar untuk datang beribadah kepada Tuhan, namun kita harus memberikan hidup kita untuk mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Seluruh kehidupan kita, segenap hati kita, dan juga dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Tidak yang lain. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa kebenaran ini seringkali tidak dipahami oleh banyak orang, termasuk orang yang sudah menjadi pengiring Tuhan atau orang Kristen. Karena apa? Karena seringkali menjadi orang Kristen itu karena mungkin dia punya orang tua menjadi Kristen. Jadi dia otomatis menjadi Kristen. Keluarga besarnya orang Kristen, lalu dia menjadi orang Kristen. Atau dia beristrikan orang Kristen, atau bersuamikan orang Kristen. Ya, mau tidak mau saya ikut menjadi orang Kristen. Tetapi menjadi orang Kristen, Kristen itu artinya pengikut Kristus, mengikuti semua ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya Kristen, pengikut Kristus. Nah, kita lihat bahwa menjadi orang Kristen itu bukan, memang baik juga kita punya keluarga orang Kristen, kita punya istri, punya suami orang Kristen, lalu kita menjadi orang Kristen. Kita punya teman-teman menjadi orang Kristen, lalu kita pun ikut menjadi orang Kristen. Tapi inti daripada pengikut Kristus itu yaitu mengasihi akan Tuhan, mencintai akan Tuhan. Ada tujuannya kita membangun diri kita, membangun iman kita. Untuk apa? Bagaimana kita terarah kepada satu oknum,
Itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan langit dan bumi dan segenap isinya. Dialah yang kita akan memberikan kasih, memberikan cinta kita kepada Dia. Iblis tidak akan menjadi khawatir kalau kita rajin ke gereja. Iblis tidak panik bila mana kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kelihatan. Tetapi asal saja seorang Kristen tidak mengasihi akan Tuhan, iblis itu tahu dia tidak akan masuk surga. Iblis tahu persis itu, karena iblis tahu firman Tuhan. Oke, kamu ke gereja, oke, kamu memberi persembahan, oke, beri talenta waktu kamu, tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, jangan harap engkau akan masuk surga. Iblis tahu itu. Sebab kekristenan itu bukan hanya untuk dilihat, bukan hanya sekedar agama, bukan. Inti daripada pengikut Kristus itu bagaimana kita memberikan kehidupan kita untuk mengasihi akan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita gagal dalam mengasihi akan Tuhan, jangan mimpi kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ini yang pertama kita lihat. Lalu yang kedua, ada juga orang Kristen sudah mengerti akan firman Allah. Katanya firman Allah, aku harus mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, roh saya, seluruh kekuatan hidup saya mengasihi Tuhan. Tapi dia hitung-hitungan. Sebab apa? Mengasihi akan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, atau kalau bahasa hari-hari, jikalau betul kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku. Saudara baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, semua perintahku. Mengasihi dan menuruti perintah Allah satu paket. Tidak mungkin seorang berkata, oh saya mengasihi Tuhan, tapi tidak menuruti perintah Tuhan. Itu bukan mengasihi Tuhan. Mengasihi akan Allah itu ada tindakan berikutnya yang harus kita lakukan, yaitu menuruti segala perintah-perintah dari Tuhan. Mau dianggap ringan perintah Tuhan, mau dianggap berat itu perintah Tuhan, harus kita turuti, harus kita lakukan. Sebab seringkali kita bisa menyanyikan lagu. Tadi, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Tetapi pada gilirannya untuk melakukan perintah-perintahnya Tuhan itu, dia pikir 1000 kali. Kalau yang ringan ya tidak apa-apa, tapi kalau berat, waduh sulit juga. Dia pikir pakai hitung-hitungan. Dan berita negatifnya, jikalau kita menyebut 1 juta kali pun mengasihi Tuhan,
tapi kita tidak melakukan perintah-perintah dari Tuhan, maka itu sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Kitab Ibrani, kitab Yakobus bahkan mengatakan begini: iman tanpa ditindaki dengan perbuatan mati adanya. Percaya sama Tuhan harus dilakukan dengan tindakan. Kalau tidak, sama saja dengan mati, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ada orang Kristen sudah tahu firman Allah, tetapi untuk melakukannya dia berat untuk melakukan, sulit untuk dia melakukan. Pakai pertimbangan-pertimbangan manusia untuk melakukan. Jangan berani kita berkata, oh saya mengasihi Tuhan, saya sudah percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi tidak diikuti dengan tindakan, tidak mau menuruti semua, bukan sebagian, semua perintah Tuhan, maka kita sama dengan tidak mengasihi akan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat ada orang yang mengasihi Tuhan hanya sewaktu-waktu, sesuai situasi, kondisi, keadaan yang terjadi dalam dirinya. Pada waktu dia rajin beribadah, pada waktu dia berdoa, berseru minta pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau buka jalan bagi saya, Engkau berkati keluargaku, berkati usaha mata pencarian saya Tuhan. Tuhan adakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan kita. Spontan kita akan berkata, Tuhan memang luar biasa, Tuhan memang ajaib, Tuhan memang maha kuasa. Dia dengar dan dia kabulkan segala permohonan saya. Maka kita pantas untuk berkata, Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mengasihimu ya Tuhan. Tapi hidup ini kita tidak naik terus dan kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada waktunya kita turun, kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Harapan kita tidak sesuai dengan permintaan kita. Malah mungkin ujian yang datang, tantangan yang datang, kesukaran yang datang, kesulitan yang datang. Seperti firman Allah kemarin, bagaimana Daud merasa dia sudah terbuang, sebab dia sudah berdoa, berpuasa, melakukan apa yang Tuhan katakan, dia tidak mendapatkan pertolongan. Di sini kita diuji, apa kita mengasihi Tuhan atau tidak. Waktu Tuhan lihat Abraham, dia cenderung lebih mengasihi anaknya yang bernama Ishak. Lalu Tuhan berkata pada waktu malam, Abraham, bawalah anakmu ke tempat yang aku tunjuk padamu. Persembahkanlah ia di sana. Tuhan lihat terjadi penggeseran setelah adanya Ishak. Berkat yang berlimpah melebihi harta benda diberikan Allah kepada Abraham. Tapi Abraham, dia lebih mengasihi putranya, anak perjanjian itu. Sedangkan Tuhan mempunyai maksud tujuan jangka panjang untuk Abraham. Daripadamu bangsa di seluruh bumi akan diberkati. Dari keturunanmu akan lahir Mesias. Engkau akan disebut bapa dari orang beriman di seluruh muka bumi ini.
Tapi Tuhan lihat Abraham cenderung mengasihi anaknya. Tuhan minta yang dia kasihi. Allah uji dia. Tapi ajaibnya, Abraham manut. Abraham tunduk sama otoritas daripada Allah. Betul-betul dia serahkan. Sehingga Allah berfirman, Abraham, Abraham, jangan sentuh anakmu, karena aku sudah lihat engkau lebih mengutamakan aku. Maka saat ini aku akan memberikan berkat berlimpah-limpah dalam hidupmu. Allah menuntut kita untuk mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa. Sebab kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, jangankan maut sekalipun kita tidak khawatir. Sadrak, Mesak, dan Abednego yang begitu mengasihi Allah, begitu taat dan tunduk kepada Allah dan perintah-perintah dari Tuhan. Nebukadnezar membangun patung dari emas tingginya 66 hasta. Disuruh semuanya untuk menyembah patung itu. Hanya 3 orang yang tidak mau. Sadrak, Mesak, Abednego. Diberitahukanlah kepada raja. Ada 3 orang Ibrani yang tidak mau tunduk kepada perintah daripada raja. Mereka tidak mau tunduk dan menghormati patung tuanku. Raja Nebukadnezar dipanggil 3 orang ini. Berhadapan langsung dengan raja. Raja katakan, aku beri waktu kepada kamu. 1 kali aku beri waktu. Pada waktu alat musik dibunyikan, segeralah tunduk dan menyembah patung buatanku. Tapi kalau tidak, maka aku akan masukkan kamu ke dalam dapur api yang sudah dinyalakan 7 kali panasnya. Apa kata 3 orang ini yang menyatu dengan Tuhan? Mereka tidak takut akan perintah raja. Mereka katakan kepada raja, ya tuanku raja, percuma kami memberikan jawaban kepada tuan raja. Seandai kata Allah yang kami sembah itu, yang kami puja itu, yang kami kasihi itu, dia tidak menolong kami, dia tidak meluputkan kami dari dapur api itu, jangan harap Tuan Raja kami tunduk atas perintahmu. Kami tidak akan menyembah patung buatan Tuan Raja itu. Luar biasa. Mereka hidup dalam ketetapan perintah Allah. Firman Allah mereka pegang, mereka patuhi dengan sungguh-sungguh. Mereka dimasukkan ke dapur api. Tapi lihatlah mereka berjalan di tengah api. Ada seorang yang mereka anggap dewa bersama dengan mereka. Dan mereka berjalan di dalam api. Nebukadnezar panik. Dan akhirnya dia suruh keluar. Dan dia katakan, sungguh luar biasa. Allah Sadrak, Mesak, Abednego, dialah Allah yang benar. Dialah Allah yang maha kuasa. Yang harus kamu patuh akan segala perintah-perintah daripada Tuhan. Melakukan perintah Allah itu bukan suatu yang mudah, seringkali sulit, tidak masuk di akal sekalipun. Tapi kalau kita lakukan perintah Allah itu, karena kita tahu perintah Allah itu adalah firman Allah itu, mau dan tidak mau, tidak ada pilihan. Dan kita akan lihat saudara, bagaimana orang yang betul-betul patuh akan perintah-perintah dari Tuhan, selalu ada pembelaan daripada Tuhan. Mereka berani membayar harga, rela dibakar dengan api sekalipun.
tidak mengapa, asal mereka taat kepada perintah Tuhan. Bagaimanakah kita? Seringkali orang berpikir 1000 kali. Banyak pertimbangan untuk bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Kekristenan kita tidak akan bisa bertumbuh. Kekristenan kita tidak akan bisa berbuah. Kekristenan kita tidak akan menjadi pernah dewasa. Kita tidak akan menjadi sama, menjadi kepenuhan seperti Kristus, jikalau kita tidak mengasihi Tuhan dan menuruti akan segala perintah-perintah dari Tuhan. Simple, gampang sebetulnya. Kita mengasihi Tuhan, kita turuti semua perintah-perintah Allah. Gampang sebetulnya. Tapi yang bikin seringkali sulit adalah logika kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan keinginan kita sendiri. Tuhan Yesus katakan hukum yang paling utama dan yang paling pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap tenagamu, segenap jiwamu. Dan itu dibuktikan dengan menuruti segala perintah-perintah daripada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, dalam ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa yang memegang perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan yang melakukan firman Allah itu, bukan cuma didengar dan tidak melakukan, tetapi mendengar dan melakukan perintah-perintah Allah itu, firman Allah itu. Apa kata Tuhan Yesus? Dialah yang mengasihi aku. Jadi yang berkata saya mengasihi Tuhan tapi sulit melakukan perintah-perintah Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Dia sama dengan tidak mengasihi Tuhan. Oh, saya orang Kristen tapi kurang mengasihi Tuhan. Apa kata Tuhan? Dialah yang mengasihi aku kalau dia memegang perintahku dan melakukannya. Dan dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal 15, mintalah kepada Bapa, jikalau kamu melekat dengan Tuhan, kamu tinggal tetap di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah kepada Bapa apa yang kamu inginkan, Bapa akan memberikan itu kepadamu. Bapa gambaran dari sumber segala berkat. Bapalah yang menggerakkan untuk memberikan rezeki, berkat, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat jasmani dalam kehidupan saya dan saudara. Dan betapa hebatnya kalau kita mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Tuhan Yesus mengasihi kita dan dikatakan dia pun akan dikasihi oleh Bapa. Kalau kita dikasihi oleh Bapa, Bapa di surga itu tidak tinggal diam. Dia tahu masalah kita, dia tahu kebutuhan kita, dia tahu problem kita. Dia tidak akan tinggal diam. Bapa itu penuh dengan kasih. Asal kita mau melakukan firman dan memegang perintah-perintahnya. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diri kepadanya. Luar biasa saudara kalau kita mau mengasihi Tuhan. Makanya iblis tahu, dia halangi orang Kristen
supaya lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan. Dia akan buat banyak penghalang melalui khotbah-khotbah yang banyak kita dengar di YouTube. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Saya sebut itu pengkhotbah-pengkhotbah, penghalang-penghalang yang dipakai oleh iblis pada akhir zaman ini. Menghalangi untuk apa? Pertama, menghalangi kita untuk tidak diselamatkan. Kedua, menghalangi kita supaya kita tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi seringkali tanpa kita sadar, orang Kristen tidak sadar, lebih menuruti perkataan ajaran dari pendeta yang tidak betul daripada yang mengajarkan firman Allah yang sebenarnya. Iblis tidak mau kita diberkati. Iblis tidak mau kita sehat kuat. Oh, apalagi iblis tidak mau kita akan masuk surga. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menghalangi orang Kristen supaya jangan selamat. Kita seharusnya harus peka. Harus peka. Simpel firman Allah. Dikatakan kalau kamu memegang perintah-perintah Tuhan, firman Allah yang ditulis dalam Alkitab, lalu kamu melakukannya, aku akan mengasihi dia. Bapakku juga akan mengasihi dia. Dan kita lihat kalau Tuhan mengasihi kita, Bapa sumber rezeki akan memberkati kita, menolong dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, kita lihat bahwa bagaimana sih caranya supaya saya mau mengasihi Tuhan. Sebab ada yang karena dia Kristen, ya karena tadi saya katakan, Kristen karena dari keluarga, dari keturunan, dari suami ataupun dari istri. Ada orang Kristen sudah tahu firman Allah, tapi sulit dia melakukan karena dia tahu bahwa melakukan itu berat bagi dia. Melakukan firman Allah itu, tapi dia itu pikir-pikir 1000 kali dulu. Atau mengasihi Tuhan hanya temporer, sewaktu-waktu saja. Kalau saya lagi diberkati, saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau saya tidak diberkati, saya lagi susah, saya tidak mengasihi Tuhan. Wah, itu kasih yang tidak benar. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih untuk kita bisa mengasihi Tuhan? Sebab ini tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Saya pun sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan kebenaran. Kita tinggal kita menerimanya atau tidak. Bagaimana kita paham, kita mengerti, kita tindak lanjuti. Nah, bagaimana sih cara kita mengasihi Tuhan? Kita lihat bahwa Yohanes 1 ayat 29. Di situ Yohanes Pembaptis yang pertama muncul lebih dulu dari Tuhan Yesus. Waktu dia lihat Tuhan Yesus, berserulah Yohanes Pembaptis dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. Di tengah banyak orang, apa kata Yohanes Pembaptis waktu melihat Yesus? Dia berkata apa? Lihat, dialah anak domba yang datang untuk mengangkut dosa umat manusia, menghapus dosa manusia. Ini muncul dari seorang yang diurapi oleh Allah, Yohanes Pembaptis. Dia penuh dengan Roh Kudus. Waktu dia lihat Yesus ini bukan manusia sembarangan. Dia manusia Allah yang diutus dari sorga. Dialah yang datang, yang diutus oleh Allah Bapa untuk menghapus dosa umat manusia. 1 juta malaikat di sorga pun diturunkan ke bumi sebagai penghapus dosa, tidak akan mungkin. Iblis tidak bergeming.
Datang puluhan nabi-nabi yang hebat ditulis dalam Alkitab sekalipun, mereka tidak mampu untuk menghapus dosa umat manusia, termasuk saya dan saudara. Dosa kita sudah bagaikan merah kermisi, dosa kita bagaikan merah Patma. Alkitab katakan dalam Roma 6 ayat 23, karena upah dosa adalah maut atau kematian. Tidak ada lagi yang benar, semua sudah berbuat dosa. Roma 3. Lalu Yesus dia datang. Hanya dialah satu-satunya, sebab dia Allah, dia kudus. Dia datang untuk menghapus dosa saya dan saudara yang percaya kepada dia, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosanya sebesar apapun akan disucikan, dikuduskan. Dia angkut dosa kita. Bayangkan saudara, siapa yang berani? Tidak ada satu manusia pun. Kalau Tuhan Yesus andai kata tidak datang, kita yang dilahirkan sampai saat ini, semuanya kita akan masuk neraka. Tapi kita bersyukur Yesus dia datang. Melalui dia datang untuk menghapus dosa saya dan saudara, dosa umat manusia yang datang dan percaya kepada Tuhan. Makanya kita sadar, waduh, tidak ada siapapun yang bisa menghapus dosa saya. Dosa saya pasti membawa saya kepada neraka. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang. Rasul Paulus dia berkata, wahai aku orang celaka, katanya. Aku sudah mau mati binasa, tapi syukurlah aku, karena ada Yesus Kristus yang menyelamatkan saya. Luar biasa saudara. Karena kita tahu hanya dialah yang menghapus dosa kita, wajarlah kalau kita mengasihi akan Tuhan. Yang kedua, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia lebih menuruti iblis daripada menuruti perintah Tuhan. Maka saat itu nyawa setiap manusia yang ada di muka bumi, termasuk saya dan saudara, digadaikan kepada iblis. Digadai. Kalau menggadai barang, kita dapat uang. Ada barang yang akan kita berikan sebagai jaminan. Kita seperti itu. Karena kita sudah berdosa, jadi kita sudah digadaikan kepada iblis. Bayangkan, kita tidak digadaikan di rumah penggadaian, di bank, tidak. Digadaikan kepada iblis. Lalu apa? Tidak ada yang berani untuk menebus. Semua. Tidak ada satu orang pun. 1 juta malaikat pun atau jutaan malaikat sekalipun, Tuhan kami yang akan datang untuk menebus. Tidak bisa. Tidak bisa. Manusia sehebat apapun, namanya masih manusia, tidak bisa. Iblis tidak akan bergeming. Lalu siapa yang akan membayar utang dosa? Alkitab katakan 1 Petrus pasal 1, kita ini sudah ditebus bukan dengan emas dan perak, dan bukan dengan barang-barang yang fana di dalam dunia ini, tetapi kamu telah ditebus dengan darahnya yang suci, itulah darah dari Tuhan Yesus Kristus.
Hanya dengan darah Yesus saja yang mampu untuk melunasi, membayar utang dosa saya dan saudara. Makanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, di situ firman Allah berkata begini. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Waktu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya sampai di bukit Golgota, darahnya semua tidak tersisa. Dan darah itulah yang melunasi utang-utang dosa kita. Sebelum itu, darah apapun, darah binatang, darah nabi-nabi pun tidak akan bisa. Iblis akan berkata, sebanyak apapun nabi yang kamu persembahkan tidak akan bisa. Tapi dia tidak bergeming. Ada seorang oknum yang Allah namanya Yesus Kristus. Meskipun dia juga manusia 100%. Darahnya yang kudus itulah. Hanya dia yang mampu membayar. Ini iblis. Aku rela tumpahkan darahku. Dengan penuh penderitaan dan penganiayaan. Aku keluarkan semua darahku. Untuk membayar dosa umat manusia. Makanya Tuhan katakan sudah genap, seluruh darahnya tercurah, lunas, tidak dibayar separuh, lunas dibayar melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Dulu kita menjadi milik iblis, tapi setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, mengasihi dan menuruti perintahnya Tuhan, apa yang terjadi? Kita menjadi milik Tuhan. Kita dikuduskan, kita disucikan, kita dijadikan anaknya. Siapa kita sampai dibikin seperti itu? Saya kalau mengingat bagaimana Tuhan Yesus itu datang sebagai anak domba penghapus dosa. Dia datang untuk melunasi dosa-dosa umat manusia dengan darahnya. Seringkali saudara menangis, Tuhan, apapun hidupku tidak akan mampu untuk membalas pengorbanan. Hidupku dari lahir sampai mati pun tidak sanggup membayar apa yang Engkau sudah berikan kepadaku. Makanya saudara, setelah saya memahami ini, waktu 50 tahun, hampir 50 tahun, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Keluarga orang tua sebetulnya mereka keberatan, tapi saya tidak. Saya harus menyerahkan hidupku melayani Tuhan. Karena dengan cara inilah saya bisa membalas segala pengorbanan Tuhan. Dosa saya dihapus. Dosa saya yang banyak dilunasi dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan luar biasa, sampai sekarang perasaan seperti itu tidak berkurang, malah makin bertambah. Makin bertambah. Karena saya sadar kalau bukan karena kasih Tuhan, saya tidak diselamatkan. Saya akan tetap hidup di dalam dosa. Saya nanti mati akan menuju ke dalam neraka. Tapi saya bersyukur oleh kasih karunia Tuhan membebaskan saya, mengampuni saya, menjadikan saya anaknya. Oh, terima kasih Tuhan. Dan saya belajar firman Allah. Makanya setiap saya berdoa, pagi, siang, malam, suka berapa kali malam saya berdoa.
Tadi malam saya tidak bisa tidur. Bangun lagi doa. Bangun lagi doa, bangun lagi doa. Hanya air mata yang ditumpahkan. Kenapa? Mengingat kasih Tuhan. Kok saya bisa diselamatkan oleh Tuhan? Luar biasa. Kalau kita menyadari hal ini, saudara, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, kita akan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ampuni dosa saya. Engkau selamatkan saya. Utang dosa Engkau bayar dengan lunas oleh darah-Mu Tuhan. Makanya Paulus dulu pencari dan pembunuh orang Kristen. Tapi setelah dia ketemu dengan Tuhan, dia sadar, dia bertobat. Lalu dia katakan, tidak ada yang dapat memisahkan lagi dia dengan kasih Tuhan. Apakah dengan kesukaran, kesulitan, dengan tidak ada makan, dengan ancaman kematian, apapun itu, tidak ada lagi yang dapat memisahkan dia dengan kasih Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Setiap kali saya berdoa, Tuhan, penuhi saya dengan kasih-Mu. Setiap saya berdoa, bakar saya dengan kasih-Mu Tuhan. Bakar saya dengan Roh Kudus-Mu. Karena saya sadar, kalau saya tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak suka dengan saya. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Pelayanan saya tidak ditolong oleh Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau saya tidak banyak berdoa dan minta urapan dari Tuhan, saya hanya seperti tukang jual obat yang menjajakan obat. Makanya saya minta setiap saya berdoa, penuhi saya dengan kasih-Mu, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu, supaya saya boleh menjadi penyambung lidah dari Tuhan, memberitakan firman Allah dengan gagah perkasa, tidak ada takutnya, demi kebenaran, demi keselamatan, demi hidup yang kekal. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita mau mengasihi Tuhan? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, di situ firman Allah berkata begini, bukan kamu yang lebih dulu mengasihi aku, akulah Tuhan yang lebih dulu mengasihi kamu. Hebat sekali. Apa makna perkataan firman Allah itu? Tuhan lebih dulu, bukan kita lebih dulu. Tuhan lebih dulu. Artinya apa? Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat status kita seperti apa. Tuhan tidak bisa melihat dari mana latar belakang kita. Itu. Apa adanya kita. Tuhan mengasihi kita lebih dulu dari keadaan kita seperti ini. Kalau di dunia ada banyak pertimbangan. Ada orang punya komunikasi atau punya teman, berteman, mencari orang-orang yang sepantar. Ya, di India ada kasta-kasta, ada kasta rendah dan ada kasta setengah, ada kasta yang tinggi. Komunitas orang seringkali dibangun dengan keadaan seperti itu. Oh, kamu orang miskin tidak boleh masuk di komunitas kami. Kamu bukan terpelajar, jadi kamu nggak boleh gabung dengan kami. Kamu orang yang sederhana miskin, tidak boleh gabung dengan kami. Kamu tidak berpendidikan, jadi kamu tidak boleh gabung dengan kami. Manusia seringkali mempertimbangkan seperti itu.
Tahu nggak saudara? Sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu dulu. Di dalam Mazmur, kita masih bakal anak janin yang belum berbentuk. Tuhan sudah tahu siapa kita. Wah, ini orangnya rada hitam, ini rada coklat, ini orangnya putih, ini orangnya tinggi, ini orangnya pendek. Tuhan sudah tahu keadaan apapun kita ini, latar belakang apa, status apa, Tuhan sudah tahu. Kalau Alkitab mengatakan Tuhan lebih dulu memilih kita, jadi saudara, dengan keadaan kita, dengan apapun itu, Tuhan tidak peduli. Mau kita terpelajar atau tidak, mau kita kulit hitam, putih, apa maning, apalagi, Tuhan tidak peduli. Yang penting dialah umat manusia. Mau dia miskin, mau dia kaya, tidak peduli. Aku lebih dulu mengasihi kamu. Seringkali kita mengasihi diri kita. Aduh, kenapa aku jadi seperti ini? Aku tidak seperti si A, aku tidak seperti si B. Aku orangnya susah, aku orangnya sederhana, tidak seperti ini. Sayang diri. Seringkali muncul seperti itu. Saya tidak terkenal, saya ditolak, saya tidak dipedulikan. Bagi dunia mungkin kita seperti itu, tapi Tuhan lebih dulu sudah memilih saya dan saudara dengan keadaan apapun itu. Kekurangan kita, kelemahan kita, apa semua keadaan kita, Tuhan lebih dulu. Dengan kata lain, engkau mungkin orang tidak berdaya, engkau mungkin tidak terkenal, engkau mungkin dikenal orang bodoh, engkau mungkin orang miskin dan sebagainya. Ketahuilah, Tuhan yang memilih engkau dan Tuhan yang mengasihi akan engkau. Bahkan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat, luar biasa firman Allah katakan. Saudara, tampilkan Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Apa kata Tuhan, saudara-saudara? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Ini firman Tuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel yang seringkali menyakiti Tuhan, akhirnya mereka bertobat dan berbalik. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Lalu kedua dikatakan, dan mulia. Orang anggap engkau mungkin hina, orang lain tidak peduli sama kamu, tapi aku menganggap engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Lihatlah dirimu, lihatlah dirimu, jangan lihat orang lain. Lihatlah dirimu dengan segala keadaannya, kekurangan dan kelebihannya, dan katakan, hei, Tuhan mengasihi engkau, engkau berharga di hadapan Tuhan, engkau mulia di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara, ini yang melatar belakangi untuk kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah dengar firman Allah ini, lalu kita tetap tidak mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yang penting saya sudah sampaikan firman Allah ini. Saya tidak tidur semalam untuk merenungkan firman Allah ini, supaya firman Allah ini betul-betul memberikan pencerahan, merubah hidup kita dalam menjalani hidup ini. Saya teringat satu cerita. Di satu kota terjadi serbuan musuh, dan yang kalah
harta mereka dirampas, dan anak-anak muda dijadikan budak belian, dan wanita gadis yang cantik dijadikan gundik atau pemuas nafsu. Diceritakan di situ ada seorang gadis yang sangat baik, juga pinter dan sangat cantik. Dia dibawa di atas panggung untuk dilelang. Orang banyak ingin mendapatkan gadis yang sangat cantik ini. Orang berebutan nawar, siapa yang lebih tinggi, dia yang akan memiliki. Akhirnya tinggal 2 orang yang terus maju untuk ingin memiliki gadis cantik dan pintar ini, dan sangat baik ini. Yang satu, seorang pria yang kaya raya, tapi kasar. Seorang preman, jahat. Dan yang satu ada seorang bapak yang takut Tuhan, orang yang kaya. 2 orang ini yang bersaing. Si bapak yang kaya jahat ini, dia tambah naik harganya. Si bapak yang satu yang baik ini, dia naikkan lagi. Terus menerus seperti itu. Akhirnya si bapak yang jahat yang kaya mentok, tidak berani lagi menawar tinggi, karena berapa tingginya pun ini bapak yang baik yang kaya, dia tetap dia ingin untuk melepaskan putri cantik ini. Bab dia tahu jatuh kepada bapak preman ini, hancurlah kehidupannya. Jadi dia berusaha. Bapak ini meskipun hartanya habis sekalipun, tapi dia ingin sekali menyelamatkan putri yang baik, pinter, dan sangat cantik ini. Cerita pendeknya, dialah yang memenangkan ini. Anak gadis ini menangis terharu, datang tersungkur di bawah kaki bapak yang baik ini, karena dia sudah membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan dia. Lalu bapak ini berkata, "Nah, aku tidak ingin kau jatuh kepada pria yang jahat itu. Maka aku rela mengeluarkan uang banyak supaya engkau terbebas daripada si pria yang jahat itu. Teruslah engkau berbuat baik. Jalani hidupmu. Jalani masa depanmu. Supaya engkau akan diberkati oleh Tuhan." Lalu ini gadis ini saking terima kasihnya, dia berkata apa? "Bapak, hidupku sampai aku mati nanti, aku akan persembahkan dalam pengertian, aku akan jadi pembantumu, mengabdi kepadamu, mengabdi kepada keluargamu, sampai aku mati. Aku tidak bisa balas, Bapak telah membayar dengan begitu banyak untuk saya dibebaskan dari pria jahat ini." Anak gadis cantik ini terbebas. Bapak yang baik ini berkata, "Engkau anak yang diberkati oleh Tuhan. Jalani hidupmu dengan kebebasan. Aku sudah membayar engkau." Saudara-saudara, cerita yang pernah terjadi ini memberikan gambaran dalam kehidupan saya. Ada pria, laki-laki yang jahat, yaitu namanya iblis, Dajjal, setan, ular tua yang selalu ingin
Untuk apa? Mau merebut kita. Dia rela keluarkan apapun untuk merebut kita, supaya kita ada di dalam genggamannya, supaya dia akan menjadikan kita budaknya. Dia akan membelenggu kita, dia akan membinasakan kita. Dia bagaikan iblis yang dikatakan iblis itu penipu, pencuri, dan yang membinasakan. Tapi ada pria yang baik. Siapakah dia? Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sangat baik, yang begitu mengasihi saya dan saudara-saudara. Dia rela menyerahkan nyawanya, membayar semua utang dosa saya dan saudara, supaya kita tidak ada di dalam genggaman dari jahat iblis itu yang akan membinasakan. Maka itulah sebabnya saya dan saudara memahami. Mungkin selama ini engkau hanya sekedar datang ke gereja. Kenapa saya gereja? Karena keturunan, karena dari keluarga Kristen, karena diajak teman, karena punya suami, punya istri Kristen. Saya ke gereja karena memang harus datang ke gereja, karena orang Kristen. Tapi pada saat ini firman Allah kita sudah dengar. Mari, Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apa sebab? 1 Korintus 8 ayat 3. Orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Tuhan. Berarti orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak dikenal oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 16, di situ pun dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi akan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dia berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukannya setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah, tapi hanya mereka yang melakukan segala kehendak dari Tuhan. Yesus berkata, kalau betul engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintah Allah, ikutilah, lakukanlah kehendak Allah. Seringkali sulit kita mengatakan mudah mengasihi Tuhan, tapi sulit melakukan kehendak Allah. Dan kita dikategorikan dalam Alkitab tidak dikenal oleh Allah. Kita dikutuk sebab tidak mengasihi Allah dan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Apakah kita mau hidup terkutuk dan terlebih terkutuk di dalam neraka? Apakah kita mau ingin dibuang? Tidak akan diselamatkan. Intinya firman Allah ini, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh keberadaan hidup kita, dan lakukan, turutilah segala perintah-perintahnya. Sebab kalau kita melakukan segala perintah-perintahnya, maka Tuhan akan datang. Bapa di surga pun mengasihi kita, dan kita yakin Bapa tidak membiarkan saya dan saudara. Sesulit apapun kita melewati hidup ini, Tuhan penuh belas kasihan, selalu menyertai, menolong, memberkati kita. Saya sampaikan sini, kita masuk di dalam doa. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Kita berdiri sama-sama. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, haleluya, oh mengasihi. Mungkin selama ini engkau kurang mengasihi akan Tuhan, tapi pada saat ini ialah dari dalam hati kita, oh haleluya,
Kita sudah ikuti akan firman Tuhan. Kita mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan lebih dulu sudah mengasihi kita. Haleluya. Dia lebih dulu telah mengasihi saya dan saudara. Mengasihi. Haleluya. Mengasihi. Oh, mengasihi. Oh, haleluya. Amin. Oh, mengasihi. Hati Ibu Ani berdoa. Haleluya. Amin. Oh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih dulu. Haleluya. Amin. Oh, mengasihi. Oh Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Oh, biar kami mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh hati, segenap jiwa kami. Oh, segenap hati kami, segenap pikiran kami. Oh, amin. Oh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi. Amin. Haleluya. Oh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Oh, mengasihi lebih sungguh. Oh, haleluya. Oh, rihabalaba. Oh, rihabalaba. Haleluya. Oh, jama lakan itu. Jama ya balaba ya. Haleluya. Oh, rihabalaba. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah kami yang baik. Engkau sudah menjadikan kami berharga. Oh, ampuni kami orang berdosa. Ampuni kami Yesus. Kami kurang mengasihi. Ampuni kami ya Tuhan. Haleluya. Kalau kami masih lebih mengasihi dunia ini, lebih mengasihi keluarga kami, mengasihi pekerjaan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh lebih lagi Tuhan mengasihi akan Engkau ya Bapa. Engkau yang sudah menjadikan kami Tuhan lebih berharga dari apapun ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah. Oh, haleluya. Haleluya ya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa kami yang baik. Amin. Biar kami melalui lagi Tuhan mengasihi akan Engkau ya Bapa. Amin. Haleluya. Biar kami Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh di dalam melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Menuruti akan segala perintah-Mu ya Bapa. Walaupun sulit, walaupun sukar Tuhan. Biar kami boleh jalani ya Tuhan bersama dengan
dengan Engkau Amin. ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kelemahan kami, kebodohan Haleluya. kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu boleh datang ya Tuhan saat ini menjamah hati kami semua ya Bapa. Hingga kami boleh hidup baru di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ya Bapa yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih heran lagi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh semakin dikuatkan. Iman kami lebih lagi Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Demikian juga Tuhan, bila mana sebentar kami membawa korban persembahan, Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan balas sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.